Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Happy Teresia Tampobulon. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pemecahan masalah dalam matematika. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh soalnya, kita terlebih dahulu harus tahu dulu ya, apa sih itu strategi pemecahan masalah. Nah, strategi pemecahan masalah itu adalah suatu teknik atau cara yang digunakan oleh individu atau seseorang untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, kita langsung masuk saja kepada contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam sebuah peternakan terdapat 9 ekor sapi dan ayam. Jumlah kaki sapi dan ayam ada sebanyak 26 kaki. Berapakah banyaknya sapi di peternakan tersebut? Oke, selanjutnya mari kita jawab. Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa ke-9 binatang yang ada itu merupakan semuanya itu ayam. Kan ayam itu ada kakinya ada 2. Nah, tadi dikatakan terdapat 9 ekor sapi dan ayam. Nah, ini kan kita mengasumsikan bahwa semuanya itu adalah ayam. Maka kita buat 9 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ayam itu memiliki kaki 2, yaitu sehingga dikali 2 yaitu 18. Berarti 26 dikurang 18 sama dengan ada 8 kaki. Nah, sedangkan sapi itu mempunyai 4 kaki, sehingga ada 4. Dari hasil tersebut, maka banyaknya sapi ada sebanyak 4 ekor dan ayam sebanyak 5 ekor. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang kedua. 3, 7, 15, 31, 63, ... Kita disuruh melengkapi titik-titik yang ada pada soal tersebut. Penyelesaiannya 3, 7, 15, 31, 63, kemudian titik-titik. Nah, di sini kita kerjakan dari 3 ke 7 ini bertambah 4 angka. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dari 7 ke 15 bertambah 8 angka. Dari 15 ke 31 ditambahkan dengan 16. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari 3 ke 7 ditambah 4, dari 7 ke 15 ditambah 8. Nah, tadinya 4, kemudian ditambah 8, kemudian ditambah 16. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasannya cara penyelesaiannya itu bahwasannya setiap bilangan akan dikalikan 2. Nah, ini 3 ditambah 7 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Itu ditambahkan 4. Nah, sedangkan 7 ke 15 ditambahkan 8. Tadi dari 4 ke 8 itu dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga dapat kita simpulkan 3 ke 7 itu ditambah 4. 7 ke 15 itu ditambah dengan 8. Kemudian 15 ke 31 itu ditambah 16. Dari 31 ke 63 ditambah dengan 32. Nah, di sini tadi kan ditambah dengan 32. Nah, 32 dikali 2 sama dengan 64. Maka 63 ditambah dengan 64 hasilnya yaitu 127. Maka angka selanjutnya yaitu 127. Tadi 63 ini ditambahkan dengan 64. Nah, 64 ini selanjutnya kita kalikan 2.
yaitu dapat 128. Maka 127 tadi kita tambahkan kepada 128, maka kita dapat hasilnya 255. Maka angka selanjutnya yang ada di titik-titik tersebut adalah 127 dan 205. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 3. 10 tahun yang lalu umur Andi adalah 4 kali umur Vira. Tahun ini umur Andi 2 kali umur Vira. Berapakah umur mereka masing-masing pada tahun ini? Oke, mari kita jawab. Di sini kita buat pemisalan, yaitu Vira adalah X, Andi itu 2X, karena umur Andi 2 kali umur Vira. Oke, kita buat kalian bentuk matematikanya. Di sini kan umur Andi adalah 4 kali umur Vira. Jadi 4 buka kurung X dikurang 10. 10 ini dari mana? Karena ini dihitung dari soal tersebut, yaitu 10 tahun yang lalu. Jadi 4 buka kurung X kurang 10 sama dengan 2X dikurang 10. 4X dikurang 40. Dari mana 40-nya? Karena 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali X sama dengan 4X. Jadi 4X dikurang 40 sama dengan 2X dikurang 10. Kemudian kita buat dalam satu tempat yang sama ya, yaitu 4X dikurang 2X sama dengan minus 10 ditambah 40. 40-nya tadi dalam bentuk negatif, kemudian berpindah tempat ia menjadi positif. Jadi 4X dikurang 2X sama dengan 2X sama dengan 30. X sama dengan 15. Jadi umur Andi pada tahun ini adalah 30 tahun, sedangkan Vira adalah 15 tahun. Jadi umur mereka pada 10 tahun yang lalu, yaitu umur Andi 30 dikurang 10 sama dengan 20 tahun. Umur Vira 15 tahun dikurang dengan 10 tahun, yaitu 5 tahun. Oke, begitu untuk nomor 3. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang keempat. Kita membuat beberapa kue, 1/2 bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada 3 saudaranya, sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Berapa banyak kue yang dibuat oleh Gita? Nah, kita langsung saja menjawabnya. Kita buat pemisalan. Kue yang dibuat itu adalah A, kue yang disimpan adalah 1/2A. Nah, 3 saudara ini mendapatkan 4 kue. Oke, langsung saja. 1/2A dibagi 3 sama dengan 4. Nah, 1 dikali A sama dengan A, itu maka A/2 dikali 1/3 sama dengan 4. Di sini kita kalikan A dikali 1 dengan 2 dikali 3, jadi A/6 sama dengan 4. A sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi banyaknya kue yang dibuat oleh Gita itu ada 24 kue. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Isilah bilangan-bilangan berbeda dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada tabel di bawah ini, sehingga jumlah mendatar, atas bawah, dan diagonal besarnya adalah 15. Oke, di sini kita masukkan angka yang jika dijumlahkan dalam mendatar ke atas atau ke bawah dan diagonalnya itu sama besarnya, yaitu 15. Maka yang pertama angka 8, 16, 357, 492. 8 ditambah 1 sama dengan 9, ditambah 6 sama dengan 15. 3 ditambah 5 sama dengan 8, ditambah 7 sama dengan 15. 4 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 15. Itu menurun. Nah, mendatar adalah 8 ditambah 3, 11, tambah 4, 15. 1 ditambah 5 sama dengan 6, ditambah 9 sama dengan 15.
6 ditambah 7 sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15. Itu mendatar. Kemudian diagonalnya adalah 8 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 15. Sehingga angka yang kita masukkan ini telah benar. Yang besarnya sudah sama-sama 15. Oke teman-teman, sampai di situ video kita mengenai strategi pemecahan masalah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.